Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di uh, ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian akidah dari kitab yang kita kaji dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitabit Tauhid, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ia merupakan kitab penjelasan dari kitab At-Tauhid ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kita masih sampai pada pembahasan tentang ruqyah dan jimat-jimat ya. Ini pembahasannya cukup panjang ya. Belum selesai ya, sampai hari ini kita masih melanjutkannya. Ya. Ikhwatul Islam azakullah. Ya, kemarin pekan lalu sudah kami jelaskan ya. Di situ tentang macam-macam tempat bergantung selain Allah. Ya, tempat bergantung selain Allah, ada yang dapat menghilangkan tauhid seseorang atau menggugurkan tauhid seseorang. Ya, ini sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada yang meniadakan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid, ya tidak menghilangkan keseluruhannya, hanya kesempurnaannya saja yang dihilangkan. Ada yang dibolehkan, ya ketergantungan kepada sesuatu yang dibolehkan. Itu juga sudah artinya tempat bergantung selain kepada Allah yang diperbolehkan. Ini sudah sudah kami jelaskan ya pada pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi adapun ya, adapun menggantungkan ya sesuatu ya berupa Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau berupa doa-doa yang diperbolehkan dalam agama kita atau zikir-zikir yang tertera dalam hadis-hadis Nabi, maka ini para ulama salafus saleh memperselisihkan tentang kebolehannya. Ya, tentang kebolehan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau doa-doa atau zikir-zikir ya. Ya, untuk agar terhindar dari sebagai obat misalnya, atau untuk terhindar dari dari penyakit ain ya, atau dari ya mata-mata yang jahat dan yang semisalnya, atau orang-orang yang kagum melewati pandangan mata, yaitu disebut dengan ain. Ini ulama berbeda pendapat apakah ayat-ayat tersebut bisa digantungkan, ya bisa digantungkan pada seseorang, ya, atau doa-doa tersebut ya apakah bisa digantungkan, misalnya dituliskan doa-doa tersebut lalu digantungkan
atau dipakaikan kepada seseorang itu. Ya, atau yang kita katakan jimat-jimat, tetapi jimat-jimatnya itu dari tulisan-tulisan Al-Qur'an atau yang berisi doa-doa, ya, atau zikir-zikir. Apakah itu bisa dipakai, ya, untuk misalnya sebagai apa namanya, agar seseorang itu terhindar dari ain misalnya, dari penyakit ain atau yang semisalnya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Itu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bunyinya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu yang menjadi syifa, ya, yaitu ayat-ayatnya menjadi syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu, ya, atau ayat-ayat Al-Qur'an itu merupakan syifa kata Allah. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa itu artinya penawar atau obat, warahmah dan rahmat, ya, berupa kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, ya, bahwasanya Allah tidak menyebutkan cara menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa, tidak menyebutkan caranya apa, ya, caranya apa. Makanya kata ulama, berdasarkan keumuman ini ayat, tidak menyebutkan caranya, cara mengobati, cara menjadikan Al-Qur'an sebagai obat, yang ada dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai obat. Maka di sini oleh sebagian ulama mengatakan, maka semua, cara atau wasilah, ya, yang digunakan, ya, yang digunakan, artinya wasilah dari Al-Qur'an itu, ya, yang digunakan untuk, menjadikan obat Al-Qur'an itu, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan, yang penting dia, berwasilah dengan Al-Qur'an, ya, wasilahnya maksudnya, apakah dengan dibaca Al-Qur'an itu atau dengan, dijadikan sebagai jimat itu Al-Qur'an, maka itu sebagian ulama itu memperbolehkannya, ya, bolehkan karena dalam ayat ini bersifat umum, yang penting Al-Qur'an itu adalah syifa, ya, dia sebagai, obat, ya. Namun sebagian ulama lagi mengatakan tidak diperbolehkan menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk, pengobatan, untuk pengobatan. Kenapa? Karena, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya berobat dengan Al-Qur'an itu, mesti dengan cara yang telah ditetapkan, yaitu dengan membaca. Jadi Al-Qur'an itu sebagai syifa kalau kita baca Al-Qur'an itu, bukan digantungkan. Karena membaca Al-Qur'an itu, yaitu melalui ruqyah itu ada dalilnya, ada caranya, yaitu dengan membaca, bukan dengan menggantungkan. Kalau menggantungkan itu tidak ada dalil khususnya, ya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bertujuan untuk, menghilangkan penyakit atau dapat tersembuhkan daripada penyakit, ya, agar sembuh daripada penyakit itu tidak ada dalilnya yang khusus. Yang ada hanyalah meruqyah, ya, sebagaimana sahabat pernah meruqyah, seseorang yang terkena, sengatan kalajengking itu, ya, hewan yang berbisa itu dengan dibacakan Al-Fatihah, itu dibacakan, beberapa kali itu. Ya, adapun selain daripada membacakan, ya, atau selain daripada ruqyah, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti menggantungkan jimat-jimat yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat juga tidak pernah melakukan. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi itu, ya. Jadi sebenarnya menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai jimat, ya, agar seseorang itu eee, mendapatkan kesehatan atau kesembuhan, ya, itu secara zahirnya tidak ada
tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Ya, yang ada hubungannya hanyalah membacakan, lalu meniupkan. Ya, maka itu ada pengaruhnya ya. Jadi dibacakan, lalu ditiupkan kepada pasien, kepada seorang yang sakit itu. Ya, maka itu ada hubungannya. Ya, artinya dapat memberikan pengaruh ya dengan izin Allah tentunya. Ya, adapun menggantungkannya itu secara anunya tidak ada hubungannya ya, tidak memberikan pengaruh. Ya, ikhwat Islam wazakullah. Ya, oleh karenanya tidak sepantasnya seseorang itu menggantungkan ayat-ayat Allah untuk berobat dengannya, ya, itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu tidak sepantasnya seorang menggantungkan ayat-ayat Allah ya untuk kesembuhan, untuk sembuh dari sebuah penyakit. Apatah lagi ya sesuatu yang menggantungkan itu, ya sesuatu yang menggantungkan itu ya melakukan sesuatu yang menodai kesucian Al-Qur'an seperti ghibah, orang yang menggibah. Jadi orang yang menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an di lehernya misalnya atau di tangannya, ya seperti jimat-jimat begitu, lalu dia bergibah, lalu dia berdusta, berbohong atau memfitnah, berkata-kata kotor kan tidak sepantasnya. Ada kata-kata kotor yang dikeluarkan lalu ada ayat Al-Qur'an yang dia gantungkan itu. Itu kan namanya menodai kemurnian atau kesucian, ya merusak kesucian Al-Qur'an. Begitu juga seandainya orang yang memakai jimat yang dari Al-Qur'an itu masuk ke dalam WC, ini kan juga menodai Al-Qur'an, dimasukkan ke dalam WC. Ya, begitu juga orang yang menggantungkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu di badannya atau di lehernya misalnya, maka biasanya dia berkeyakinan ya bahwasanya dia itu bisa sembuh dengan menggantungkan itu. Dia menggantungkan jimat-jimat tersebut yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga apa yang terjadi, sehingga dia pun tidak lagi membaca Al-Qur'an. Padahal kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kita eee, bahkan disunahkan juga kita meruqyah dengan Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an sebagai ruqyah. Ya, tapi kalau orang memakai jimat, apa yang terjadi, maka dia pun menganggap, "Wah, ini kami sudah ada jimat ini akan dapat, apa namanya, eee, dapat Allah sembuhkan kita punya penyakit," sehingga apa yang terjadi, dia pun tidak lagi membaca Al-Qur'an. Karena mencukupkan dengan menggantungkan itu, padahal Al-Qur'an diturunkan adalah untuk dibaca, untuk dipahami, untuk ditadabburi. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi hal ini tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Ya, jelas ya. Ya, contoh misalnya seorang yang menggantungkan ayat kursi di dadanya misalnya. Ya, sudah ada ayat kursi, dia tulis misalnya, lalu dia gantungkan ya di dadanya ya atau di lehernya dengan anggapan bahwasanya eh, ayat kursi itu dapat misalnya menghindari dia misalnya dari gangguan-gangguan jin misalnya. Ya, atau gangguan-gangguan setan misalnya. Ya, sehingga dia pun mengatakan tidak perlu saya membaca ayat kursi. Padahal ayat kursi ini kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi setelah sholat. Ya, tapi apa yang terjadi jika orang memakai apa namanya jimat-jimat yang berisi ayat kursi itu boleh jadi dia merasa sudah cukup dengan jimat-jimat tersebut. Ya, ikhwat Islam azakullah. Ya, sehingga dia apa? Melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dan meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan adalah membaca ayat kursi, bukan digantungkan itu ayat-ayat kursi. Ini ikhwatul Islam yang harus dipahami bersama. Dan boleh juga ada anak kecil yang dipasangkan, digantungkan jimat-jimat yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an itu, boleh jadi anak kecil itu dia kencing. Ya, namanya anak kecil ya, dia tidak tahu masalah najis, akhirnya ayat-ayat Quran itu terkena najis misalnya, itu kan tidak diperbolehkan.
Ya. Yang berikutnya juga Nabi dan sahabatnya tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah menggantungkan jimat-jimat dari ayat Al-Qur'an di lehernya, di perutnya atau di tangannya, begitu juga para sahabat. Nah, para sahabat juga tidak melakukan demikian. Iya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, oleh karena itu pendapat yang kuat adalah yaitu kita tidak melakukannya, tidak menggantungkan jimat-jimat meskipun berupa Al-Qur'an di anak-anak kita atau pada diri kita. Itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Ya, meskipun di sini Syekh Utsaimin tidak mengatakan, saya tidak berani mengatakan diharamkan. Jadi Syekh Utsaimin tidak menjawab menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai jimat, itu beliau tidak berani mengatakan saya mengharamkan. Ya, beliau lebih baik diam ketika itu. Ya, beliau tidak memberikan jawaban tentang hukumnya apakah diharamkan atau tidak. Ya, tapi sekali lagi beliau mengatakan sebaiknya pendapat yang lebih tepat kepada kebenaran adalah tidak menggantungkan jimat-jimat meskipun dari ayat-ayat Al-Qur'an ke badan-badan kita atau ke badan-badan anak-anak kita atau orang lain. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, sekarang kita beralih ke ruqyah. Sudah jimat ya ruqyah. Ya. Jadi ruqyah ya ruqyah itu ada dua, ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Ya. Ya, tentu ruqyah yang ada maksudnya ada ruqyah kesyirikan, ada ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syirik tentu ruqyah di dalamnya ada namanya permohonan-permohonan kepada setan, bantuan kepada jin, ya itu namanya ruqyah kesyirikan. Ya ada bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya itu namanya ruqyah-ruqyah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, adapun jika ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikannya, ya tidak ada permohonan kepada jin, kepada setan, ya begitu juga sesuatu yang dibaca itu jelas dari Al-Qur'an atau sunnah atau doa-doa yang secara umum ya yang bisa dipahami maknanya, maka itulah ruqyah yang diperbolehkan. Ya, maka itu ruqyah yang perbolehkan. Ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan ya di sini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau membolehkan meruqyah diri dari gangguan dari penyakit ain dan dari sengatan binatang yang berbisa. Ya, jadi Nabi memperbolehkan meruqyah seseorang yang diri sendiri atau orang lain yang terkena penyakit ain dan juga membolehkan meruqyah dari sengatan binatang yang berbisa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jika ruqyah itu bersih daripada kesyirikan, tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalam ruqyah tersebut. Ikhwatal Islam, a'azakallah. Ya, apa doa-doa yang ada dalilnya tentang ruqyah itu contohnya seperti ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka ishfi shifaan la yughadiru saqama. Ini adalah ruqyah, bacaan-bacaan yang bersumber dari Nabi. Jadi Nabi yang mengajarkan kepada kita. Ya, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang ruqyah, bacaan-bacaan yang syar'i. Jadi bacaan syar'i itu bisa bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah atau juga bersumber dari diri seseorang yang mana beliau berdoa dengan doa yang diinginkan, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah hilangkanlah penyakitku, itu boleh kita ya beruqyah dengan bahasa-bahasa itu boleh. Ya bahasa itu boleh. Karena apa? Karena ini ruqyah yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Kecuali kalau ada mengandung unsur kesyirikan, maka ruqyah itu tidak benarkan. Contohnya unsur kesyirikan yang mengatakan wahai jin, wahai penunggu rumah, wahai ya misalnya penunggu pantai, tolonglah aku, selamatkanlah aku, ya mudahkanlah segala urusanku dan seterusnya. Ya, maka ini adalah ruqyah-ruqyah yang kesyirikan karena situ ada permohonan kepada jin. Ya, ada permohonan kepada jin. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Kemudian atiwalah. Atiwalah itu ya kan Nabi juga melarang ya seseorang itu menggantungkan tiwalah.
Tiwala itu adalah sesuatu yang digunakan ya dengan keyakinan bahwasanya seseorang wanita itu akan cinta kepada laki-laki itu atau sebaliknya laki-laki itu akan cinta kepada perempuan tersebut ya. Ini adalah apa namanya semacam jimat-jimat juga yang digantungkan juga ya, yang digantungkan juga ya pada diri seseorang ya agar istrinya lebih sayang kepadanya, lebih cinta kepada atau sebaliknya atau suaminya lebih cinta kepada istrinya. Ya, ini juga apa namanya tentang tiwala juga ini juga tidak dibenarkan ya. Itu dilarang dalam Islam. Ya, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, itu. Jadi sekali lagi ya bahwasanya dalil ya Nabi SAW ya memperbolehkan ya meruqyah itu dengan meruqyah diri sendiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan bacaan-bacaan yang mubah yang diperbolehkan yang tidak ada unsur kesyirikan, itu bukan hanya diperbolehkan dari penyakit ain dan penyakit orang yang terkena sengatan binatang berbisa, tetapi itu secara umum bisa digunakan kita meruqyah diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi biasanya beliau sebelum tidur beliau membaca 3 qul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali lalu beliau meniupkan di kedua tangannya, telapak tangannya lalu beliau menyapu semua tubuh beliau. Berarti beliau itu meruqyah dirinya setiap malamnya itu bukan karena terkena penyakit, ya, tetapi beliau ingin terhindar dari segala bahaya, apakah sihir, ya, atau yang semisalnya, gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan daripada manusia. Ya, jadi itu diperbolehkan ya, meruqyah diri kita sendiri atau ruqyah mandiri misalnya, ya atau kita meruqyah orang, misalnya ikhwatul Islam, azakumullah, baik di kita lagi sakit apa, meskipun bukan kena penyakit ain, bukan karena apa namanya, bukan karena terkena sengatan kalajengking, ya tapi bisa kita pakai sebagai benteng diri kita agar terhindar dari gangguan jin dan yang selainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian kita beralih kepada syarat-syarat bolehnya meruqyah. Ya, syarat-syaratnya bolehnya bacaan-bacaan itu dijadikan sebagai alat ruqyah. Yang pertama, seseorang hendaklah meyakini, ya tidak meyakini bahwasanya ruqyah itu dapat memberikan manfaat tanpa izin Allah. Ya sekali lagi harus dengan keyakinan bahwasanya ruqyah itu bermanfaat jika ada izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika tidak ada izin Allah, maka tidak akan terjadi. Jadi jangan kita berkeyakinan bahwasanya kalau sudah kita bacakan itu sudah pasti, ya sudah pasti. Apalagi kalau kita yakin bahwasanya ayat-ayat itu yang dapat atau satu-satunya yang dapat menyembuhkan. Padahal ayat-ayat itu hanyalah sebab saja. Ya kita harus yakini dia sebab, sarana, wasilah, tidak menjadikan itu sebagai yang pemilik sebab. Ya, atau jangan kita yakini bahwasanya ruqyah itu yang dapat menyembuhkan, bukan yang menyembuhkan Allah, yang melindungi Allah, bukan ruqyah itu. Bukan bacaan-bacaan ayat, itu cuma sebab saja, wasilah saja. Ya, wasilah dan wasilah tidak ada manfaatnya tanpa izin Allah. Kalau tidak izinkan tidak akan terjadi. Ya, kemudian juga bacaan-bacaan yang kita jadikan ruqyah itu syarat yang kedua adalah tidak menyelisih syariat. Ya, tidak menyelisih syariat. Ya, misalnya tidak ada di dalamnya doa-doa selain kepada Allah, ya tidak ada permohonan-permohonan bantuan kepada jin-jin dan seterusnya. Jadi harus murni bacaan itu ya tidak ada di situ bacaan-bacaan permohonan bantuan kepada Rasulullah misalnya atau kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada. Yang ada bahwasanya ruqyah itu hanya sebagai sebab dan juga permohonannya murni kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat ruqyah yang ketiga adalah
hendaklah ruqyah itu atau bacaan-bacaan ruqyah itu bisa dipahami dan diketahui. Ya, dipahami maknanya, diketahui huruf-hurufnya, tulisannya. Adapun yang tidak jelas tulisannya, bacaannya tidak jelas, huruf-huruf juga tidak jelas, kalimat-kalimat, maka itu tidak sepantasnya dijadikan alat untuk meruqyah. Karena apa? Karena itu tadi tidak jelas, tidak bisa dipahami tulisan-tulisannya atau bacaannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian yang berikutnya, Nabi bersabda, barang siapa yang mengikat janggutnya, ya di sini disebutkan, ya siapa yang mengikat janggutnya, ya ini disebutkan ya Nabi bersabda, barang siapa yang mengikat janggutnya, ya atau menggantungkan sesuatu untuk terhindar dari apa namanya penyakit ain misalnya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan ya, bahkan masuk dalam dosa besar. Ya. Jadi orang-orang Arab terdahulu itu mereka memelihara jenggot itu tujuannya agar mereka terhindar daripada gangguan jin ya atau gangguan syaitan misalnya atau penyakit ain, terhindar dari penyakit ain. Oleh karena itu mereka pun jenggot-jenggot mereka itu mereka ikat ya, mereka ikat jenggot-jenggot mereka. Ya, meskipun tujuannya berbeda-beda ya, yang mereka mengikat jenggot-jenggot mereka itu bertujuan berbeda-beda. Ada yang untuk berbangga-bangga, ya, agar apa namanya orang-orang ya mereka mengatakan bahwasanya dengan mengikat jenggotnya itu dikatakan sebagai laki-laki yang tokoh, sebagai tokoh misalnya atau sebagai pemimpin. Ya, yang kedua ada yang memakai mengikat orang-orang Arab itu mengikat daripada apa namanya janggutnya itu adalah agar terhindar dari mereka penyakit ain ya karena mereka takut dari penyakit ain ya karena janggut yang bagus itu adalah sesuatu yang indah dan mereka ikat itu janggut agar penampilannya menjadi buruk ya menjadi buruk agar mereka tidak terhindar dari penyakit ain juga bukan cuma karena hasad ya, boleh jadi juga seseorang yang memuji orang lain berlebih-lebihan, tidak mengucapkan barakallahu fiik, bukan mengucapkan masya Allah, tapi dia mengatakan wah bagusnya, wah cantiknya, wah indahnya ini orang dan seterusnya, tanpa memuji Allah, tanpa mendoakan keberkahan kepada orang tersebut inilah yang bisa terjadi namanya ain, ya itu melewat mata dan pernah terjadi zaman sahabat Rasulullah SAW yang sudah saya jelaskan ya, seseorang ada yang terkena di zaman Nabi itu langsung pingsan ya, karena ain itu, karena ada yang memuji dia berlebih-lebihan dan tidak mendoakan keberkahan kepada orang tersebut. Ya ini yang harus kita pahami bersama. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, ya barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan ya. Ya tentang sambungan dari menggunakan jimat dan ruqyah. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini pembahasannya masih panjang ya. Insyaallah akan kita sambung lagi di pekan depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait Iya, tentang anu jimat. Ustaz, izin bertanya. Iya, silakan. Iya, pertama tentang tadi ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana hukumnya tentang menulis ayat-ayat Al-Quran kaligrafi yang jadi hiasan di masjid-masjid. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana itu hukumnya dengan praktek-praktek rukyah yang biasa dibuka sekarang ada klinik-kliniknya dan itu mungkin bahkan berbayar, Ustaz. Ada istilahnya apalah ada biaya yang harus dikeluarkan pasien ketika datang ke klinik tersebut. Yang ketiga, Ustaz, ini masalah eh, ruqyah, bagaimana dengan ketika meruqyah itu yang harus
mengharuskan perukiannya membunuh jin tersebut. Ini bagaimana Ustaz? Dia membunuh jin tersebut ketika meruqyah. Ya demikian Ustaz. Ya, demikian. Ya, pertanyaan bagus ya. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang eh, menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagai hiasan ya, hiasan-hiasan ya di dinding-dinding dituliskan. Iya, selama itu ya sekedar hiasan-hiasan saja, ya tidak mengapa. Yang penting jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Ya silahkan, karena ayat-ayat Al-Quran juga dituliskan itu kan juga, misalnya kita pasang di tempat-tempat di rumah-rumah kita di dinding-dinding itu ya, apa namanya, ya bisa juga orang mengambil faidah dari situ ya, mengambil faidah. Ya apalagi kalau ada artinya, misalnya ya ada ayat artinya, ya agar juga orang teringat juga, wah ini ayat Al-Quran ya, teringat itu, maka itu hukum asalnya, boleh-boleh saja, itu boleh-boleh saja, yang penting jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Ya artinya yang sewajarnya saja, ya silahkan, ya. Kemudian yang kedua tentang apa lagi Ustaz? Coba diulang. Tentang Apalagi? klinik klinik ruqyah Oh, yang klinik ruqyah. ada Ya, penjelaran di situ. Iya, Ustaz. tentang klinik ruqyah, ya, tentang klinik ruqyah. Iya, eee, hukum asalnya boleh-boleh saja ya, karena ini ruqyah ini kan bagian dari pengobatan, dari pengobatan. Boleh-boleh saja, yang penting klinik ruqyah ini tidak, memberatkan seseorang, tidak memberatkan seseorang, artinya dari segi pembiayaan ya. Jangan sampai memasang tarif yang terlalu tinggi sehingga sehingga itu merasa sukar bagi seseorang untuk berobat. Ya silahkan saja. Ya jadi ini, ruqyah ini kan bagian daripada pengobatan ya. Jadi pengobatan itu secara umum boleh-boleh saja selama tidak ada unsur kesyirikan, ya. Termasuk juga dalam membuka klinik ruqyah. Kenapa juga butuhnya klinik ruqyah juga, karena kan boleh jadi ada orang yang, misalnya dia terkena penyakit dan dia tidak tahu, artinya secara medis nggak bisa disembuhkan. Ya, dia hanya bisa disembuhkan lewat perantara ruqyah itu. Ya, makanya dengan adanya klinik ruqyah itu dapat membantu, ya membantu orang-orang yang tidak bisa meruqyah dirinya sendiri. Kan hukum asalnya ya kita meruqyah diri kita sendiri kan. Ya sebagaimana Nabi, beliau ketika sakit, beliau meruqyah dirinya sendiri, ya. Beliau juga sebelum tidur, beliau ruqyah dirinya sendiri, ya. Jadi itu hukum asalnya. Tapi kan ada juga orang yang ketika itu, tidak bisa meruqyah diri sendiri, atau misalnya orang tersebut sudah kemasukan jin ya, kemasukan jin sehingga butuh bantuan. Dan tidak semua orang bisa meruqyah kan, tidak semua orang, bisa meruqyah, ya. Makanya dengan adanya klinik ruqyah itu ya insya Allah dapat membantu ya orang yang membutuhkan ya. Tapi sekali lagi jangan juga kita tergantung kepada klinik ruqyah. Padahal, Allah Subhanahu wa taala berikan kita, kesempatan yang sama untuk meruqyah diri kita masing-masing. Iya, karena Al-Qur'an itu adalah syifa dan kita pun bisa menggunakan Al-Quran sebagai syifa itu tidak perlu menggunakan bantuannya orang. Tapi kan tidak semua orang bisa meruqyah kan, tidak semua orang bisa meruqyah, tidak semua orang siap untuk meruqyah. Makanya klinik-klinik yang ada itu tapi niatnya sekali lagi, ya niatnya bukan semacam komersil ya, bukan komersil, tapi niatnya adalah untuk, memberikan bantuan kepada, orang-orang, ya sekalipun misalnya ada tarifnya ya wajarlah, ada tarifnya misalnya,
ya, karena kan klinik ruqyah ini kan juga butuh namanya tempat misalnya, sewa tenaga, sewa pegawai dan seterusnya, waktu mereka juga kita ambil. Wajarlah kalau kita misalnya memberikan sesuatu kepada sebagaimana kan di zaman Nabi ada seseorang, apa namanya, eee, tokoh masyarakat itu yang terkena ya, atau kepala sukunya, maaf ya, kepala sukunya itu pernah, terkena, apa namanya, sengatan kalajengking dan itu diruqyah oleh sahabat. Diruqyah dengan surah Al-Fatihah dibacakan beberapa kali itu sembuh. Maka sahabat itu pun dikasihkan ya, dikasihkan, apa namanya, bahkan di situ ya dikasihkan berupa ya 1 ekor kambing kalau tidak salah itu, ya, dapat tuh sahabat, ya. Dan itu Nabi benarkan, artinya Nabi tidak larang, ya artinya diperbolehkan, ya begitu. Allah alam bisawab. Yang penting, tarifnya itu jangan menyusahkan masyarakat, ya. Seandainya juga juga tidak pakai tarif juga itu silakan saja, ya, seandainya tidak pakai tarif, ya artinya terserah saja orang yang mau dibantu itu, mau memberi atau tidak itu juga kembali kepada orang yang membuka klinik, klinik, pengobatan itu. Jadi sekali lagi karena ini pengobatan, ya wajarlah kalau kita juga ketika kita sudah sembuh ya dari penyakit, ya wajarlah kalau kita sama seperti kalau kita misalnya sakit, sakit medis ya, kita kan berobat kan berbayar kan, medis itu kan, berbayar ke dokter misalnya, kita beli obat-obatan misalnya di apotik atau kita beli obat-obat herbal, itu kan membayar semua kan. Ya ruqyah kan juga pengobatan, cuma dia pengobatan lewat, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu. Ya jadi wajarlah kalau kita diruqyah misalnya, lalu kita sembuh misalnya, wajarlah kalau kita memberikan sesuatu ya. Ya begitu, yang penting intinya, sekali lagi tujuannya adalah bukan murni untuk bisnis, bukan, tapi adalah tujuannya untuk membantu, seseorang, khususnya kaum muslimin. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga tentang meruqyah sampai membunuh jin. Iya, kalau memang jinnya betul-betul tidak mau keluar misalnya ya, itu jalan jalan terakhir misalnya. Ya kita upayakan meruqyah itu tidak sampai membunuh ya, tapi bagaimana jin itu mau keluar saja. Yang penting dia mau keluar, tidak mengganggu orang yang terkena jin itu, dia mau keluar sudah selesai. Tapi kalau misalnya jinnya juga tetap bertahan, terus dia menyakiti, ini kan, maka ini namanya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara itu. Ya artinya, sama seperti kita, kalau kita misalnya diganggu oleh penjahat ya, kita berupaya untuk tidak bagaimana kita membela diri dengan seringan mungkin. Tapi kalau penjahatnya sudah bawa senjata, dia mau membunuh kita, dan kita pun ketika itu ada juga senjata, ya terpaksa kita harus lawan dengan senjata, melawan senjata kan begitu. Karena sudah tidak ada lagi jalan kecuali harus berhadapan senjata dengan senjata. Iya, seandainya kita meninggal, insya Allah kita mati syahid. Kalau orang penjahat itu meninggal, maka dia masuk neraka, ya karena dia ingin me me untuk karena dia ingin menzolimi kita kan. Sama juga dengan jin itu. Jin itu kan mengganggu ya, jin yang masuk ke tubuh orang dia mengganggu, bahkan ada orang bisa jadi gila, ada orang bisa menjadi meninggal dunia dan seterusnya, dia sakiti tubuhnya orang dan seterusnya. Maka ini harus dikeluarkan lewat ruqyah ini. Tapi upayakan dikeluarkan dulu. Ya kalau jinnya non muslim, ya bagaimana dia bisa masuk Islam dan dia tidak lagi mengganggu, manusia misalnya. Tapi kalau dia jinnya kepala batu juga, keras kepala juga, tidak mau keluar, dia terus menyakiti, ya terpaksa harus, dilakukan dengan cara terakhir, yaitu apa, kita hadapi dengan cara membunuh jin itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Tapi itu sekali lagi itu jalan yang paling terakhir sekali, yang sudah tidak ada lagi jalan situ. Ya, tapi sebaiknya kalau memungkinkan, ya jangan juga dibunuh ya, karena itu jin itu juga dia punya kelompok-kelompok juga dia, punya kelompok-kelompok. Jangan sampai ketika jin itu mati, maka kelompok-kelompoknya atau teman-temannya atau keturunan-keturunannya itu jin kan juga berketurunan ya sama dengan manusia. Begitu berketurunan sama dengan manusia. Jangan sampai kalau jin itu mati, berbahaya juga. Dia akan, maka kelompok-kelompoknya akan marah dan seterusnya. Ya akan membalas dendam ya begitu ya, alas membalas dendam. Tapi upayakan
minimal kita keluarkan saja dulu ya, kita keluarkan saja, jangan dimatikan, dikeluarkan saja itu lebih aman, ya. Yang penting sudah keluar dari tubuh orang itu, insya Allah aman, ya. Karena kalau kita juga matikan bahaya juga, dia akan balas dendam nanti dia punya apa namanya, keluarganya, keturunannya akan balas dendam kepada kita itu. Dan kita apakah kita siap untuk setiap saat kita bentengin diri kita dengan itu? Itu yang harus diperhatikan itu ya. Allah alim bissawab. Ya silakan, ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi bertanya? Satu lagi Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Eh, ketika merukia air, itu apakah di rukia saya ditiup atau perlu dicelupkan ibu jarinya kita Ustaz? Ibu jarinya kita dicelupkan satu jari di air tersebut baru dibacakan rukianya. Demikian Ustaz. Ya, Allah alam bissawab. Ya, yang kami dapatkan bahwasanya eh, ulama-ulama itu dia cukup meniupkan saja, meniupkan. Ya, jadi ditiup itu setelah dibacakan atau ditiup itu air. Ya, sebagaimana Nabi beliau ketika meruqyah dirinya, ya maka beliau apa namanya mengumpulkan ya ketika beliau hendak tidur ya beliau mengumpulkan dua telapak tangan beliau setelah beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas ya itu kan juga ruqyah ya. Itu ruqyah artinya bisa sebagai sebagai penangkal ya, penangkal atau tameng. Setelah itu beliau tiupkan itu ya tiupkan di kedua telapak tangan beliau lalu beliau usap. Ya, jadi air itu yang kami ketahui itu adalah ditiupkan. Ya, adapun dimasukkan ke dalam ibu jari saya kurang tahu juga itu apakah ada dalilnya itu. Ya, tapi kalau dalil tentang meniupkan itu ada, ditiup. Ya, jadi air itu ditiup. Ya, kalau tangan kita kumpulkan telapak tangan kita, ya sama juga kalau kita apa namanya meruqyah kita punya badan, ada yang sakit, ya kita tiup bacakan lalu tiup juga, ya begitu. Ya, Allah alam bisawab tentang memasukkan ibu jari ke dalam air itu saya belum mendapatkan dalilnya. Ya, begitu. Allah alam. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ustaz. Apa Ustaz? Ini kan di dalam ruqyah itu kan menggunakan ayat-ayat Allah. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, apakah itu tidak termasuk dalam memperdagangkan ayat-ayat Allah, Ustaz? Seperti tadi dengan klinik tersebut, klinik apa? Klinik ruqyah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Iya, Allah alam bisawab ya. Ya, bahwasanya klinik ruqyah itu kan sebenarnya ya tentu dia membantu ya, membantu. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak semuanya orang bisa meruqyah kan. Contoh misalnya ada orang yang kesurupan misalnya, ya kan terkadang ada orang di tempat itu yang tidak bisa menangani kan. Maka itu ya kembali kepada orang-orang yang sudah terbiasa meruqyah juga begitu. Iya, jadi tergantung dari niatnya juga. Niatnya itu orang yang membuka klinik ruqyah, apa niatnya itu? Apakah niatnya itu komersil ya atau ingin menjual ayat-ayat Allah? Tidak sebenarnya. Tujuannya pasti untuk membantu orang ya. Ya, untuk membantu orang juga. Ya, sama seperti juga apa namanya? Para ustadz yang mengajar digaji ya. Kan para ustadz yang mengajarkan juga digaji kan? Ya kalau dia tidak digaji, apa dia mau kasih makan anak istrinya? Ya para penceramah juga misalnya, kalau yang digaji misalnya. Karena memang pekerjaannya penceramah, mengajar ya, tidak ada bisnisnya misalnya, tidak ada toko-tokonya.
Dari mana dia dapat bisa menghidupi keluarganya dia kalau tidak ada ceramah kan itu ceramah kan juga namanya apa namanya? Dia juga menyampaikan ayat-ayat Allah kan, tapi yang penting niatnya dulu, apa niatnya dia ceramah? Apakah semata-mata untuk memperkaya diri, ya untuk menjual ayat-ayat Allah, atau ceramah adalah untuk memberikan pencerahan, mengajarkan orang, ya tapi karena dia betul-betul memang tidak ada pekerjaan lainnya kecuali ceramah saja, nggak ada bisnis-bisnisnya, nggak ada toko-tokonya, nggak ada kerjaan-kerjaan yang lain, wajarlah kalau kita ini yang memberikan kepada mereka. Iya, makanya jangan heran kalau guru-guru agama itu guru-guru mengaji ya. Guru-guru mengaji itu wajar kalau dia mendapatkan insentif ya dari pemerintah misalnya, dari atau guru-guru mengaji dia mengambil iuran dari para murid. Iya, itu diperbolehkan, Ustaz. Iya, bahkan ada yang disebutkan dalam dalam hadis itu, ya pendapatan yang paling mulia yang kita dapatkan itu dari hasil mengajarkan Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Pendapatan yang mulia adalah pendapatan yang apa namanya, yang kita dapatkan dari hasil pengajaran Al-Qur'an. Iya, pengajaran Al-Qur'an, kita ajarkan Al-Qur'an, lalu kita dikasih misalnya, ya termasuk juga ini, ruqyah ini kan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan, yang kita amalkan, yang kita sampaikan, begitu. Yang penting kembali pada niat kita, apa tujuan kita, ya membuka klinik ruqyah itu. Ya tapi kalau niat kita adalah untuk membantu orang ya, mengajarkan orang bagaimana, pentingnya mereka meruqyah, ya artinya peruqyah itu di samping dia meruqyah orang, tapi bagaimana dia juga memberikan edukasi kepada orang, minimal dia ajarkan orang-orang itu meruqyah dirinya sendiri begitu, supaya orang yang diruqyah itu tidak lagi ketergantungan kepada para peruqyah, itu maksudnya. Ya, makanya para peruqyah di samping dia meruqyah, dia juga harus sampaikan, ya bahwasanya Bapak Ibu, sebaiknya kita ruqyah diri kita sendiri, ajarkan ya ruqyah-ruqyah yang sederhana, begitu. Iya, ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi insya Allah Ustaz, tidak ada ya, bukan termasuk menjual ayat-ayat Allah. Itu kalau menjual ayat-ayat Allah itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu kalau tujuannya kita adalah untuk kebatilan. Iya. Kita jual-jual ayat-ayat Allah tetapi untuk membenarkan kebatilan, untuk menggugurkan kebenaran, itu namanya menjual ayat-ayat Allah. Tapi kalau meruqyah, mengajarkan Al-Qur'an, kita sebagai guru TPA, lalu kita dapat insentif dari pemerintah atau dari hasil iuran orang tua santri, ya itu tidak mengapa itu. Bahkan itu, lebih utama karena apa? Karena Al-Qur'an yang kita ajarkan. Apakah ada yang mulia daripada Al-Qur'an? Tidak ada kan? Sesuatu ya yang mulia adalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, demikian Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz. Afwan ya. Ada lagi bertanya? Silakan. Waktu kita masih tersisa 10 menit lagi. Silakan kalau masih ada bertanya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, insyaallah kami akan kirimkan rekamannya. Silakan rekamannya di-share kepada siapa yang kita inginkan. Demikianlah kami mohon maaf sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, dan dari kekurangan ilmu kami mohon maaf, ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Insyaallah kita bertemu lagi kajian akidah di pekan depan insyaallah. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian yang yang sudah membersamai kami untuk kesekian kalinya dalam kajian kita pada pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita kali ini. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan taufik kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah penyampaian dari kami. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Sebelum itu kami sampaikan bahwasanya sebentar malam juga ya, jam 9 malam sampai jam 10 ada kajian kami, yaitu kajian fikih. Ya, kajian fikih insyaallah.
Barakallahu fikum. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Wa iyyakum wa fik barakallah. Ilal liqa.